bin Abi Sufyan yang ada di sebelah barat. Dia runding kepada para sahabat-sahabat, para senior, dia sampaikan alasannya. Sepakat mereka untuk menyetujui tekad baja yang ada dalam dada Hasan bin Ali. Maka singkatnya, 6 bulan saja masa beliau memimpin, pemerintahan khilafah Islamiyah di tangan Hasan bin Ali diserahkan kepada Muawiyah bin Abi Sufyan. Ya, lengkap pas 30 tahun. Tahun itu disebut dengan Amul Jamaah, tahun bersatunya kembali kaum muslimin. Ya, Masya Allah. Ini 30 tahun. Setelah itu masuklah fase ketiga. Ketika Muawiyah bin Abi Sufyan menjabat sebagai khalifah, maka sejak itu sistem pemerintahan dirubah dari sistem khilafah ala minhajin nubuwah dirubah menjadi mulkan, ya, atau mulukan, ya. Sejak masa Muawiyah berubahlah kepada sistem mulukan, ya. Tetapi kata Rasulullah, ini adalah adudah yang sangat menggigit. Fase ini sangat lama karena di dalamnya 3 dinasti, dinasti Bani Umayyah, dinasti Bani Abbasiyah, dinasti Bani Utsmaniyah, dan fase ini berlangsung selama 1227 tahun. Oke. Fase ini telah berakhir dengan runtuhnya khilafah Islamiyah Al-Utsmani tanggal 3 bulan Maret, ya, tahun 1924. Fase ketiga ini telah selesai. Sejak ini tidak ada lagi Islam memimpin dunia. Fase pertama, kedua, ketiga, Islam mendominasi pemerintahan dunia. 2/3 dunia ada dalam pemimpinan Islam. Selesai ini nggak ada. Kalian setelah itu kata Rasulullah masuk pada fase terberat. Inilah dia fase kita sekarang. Fase keempat ini adalah mulkan jabariyan, fase kediktatoran dan kezaliman. Yang berkuasa di sini adalah pemimpin-pemimpin yang benci kepada Islam dan menyakiti, menzalimi kaum muslimin. Inilah fasenya. Ini fase terberat. Tapi fase ini tidak lama. Setelah fase ini kata Rasulullah SAW, kalian masuk pada fase penutup. Dan ini adalah masa-masa dunia bagaikan hidup dalam surga. Ini masa-masa aman. Masa-masa aman. Pada masa ini kata Rasulullah SAW, jumlah lelaki 1 berbanding 50 wanita. Ya. Inilah fase kelima. Kalian akan kembali. Nah, ini redaksi bahasa Nabi benar-benar sama dengan ini. Kalian akan kembali kepada khilafah, kekhalifahan ala minhajin nubuwah, dengan konsep kenabian. Nah, ini janji Rasulullah. Dan ternyata janji Rasulullah ini Allah sebutkan dalam Al-Quran, surat An-Nur, surat yang ke-24 ayat 55, bahwa pada akhirnya umat Islam akan memimpin seluruh dunia. Kalau di sini 1, 2, 3, hanya 2/3 dunia yang dipimpin oleh Islam. Di masa-masa fase kelima ini 100% Islam akan memimpin dunia. Masya Allah. Jadi ini masa depan milik kita. Wahai anak-anakku sekalian, milik kita. Wahai guru-guru kami yang kami muliakan, masa depan itu milik kita. Ustaz, nggak mungkin Ustaz. Kenapa? Teknologi orang kafir yang punya, ekonomi orang kafir yang pegang, media orang kafir yang kuasai, militer ada di tangan orang kafir seluruhnya. Kita pegang pisau dapur aja teroris kita dibilang Ustaz. Bagaimana mungkin kita akan memimpin dunia? Kalau Allah sudah berkehendak, apa yang sulit bagi Allah? Betul tidak? Saya bertanya, di puncak-puncak jahatnya Fir'aun, di puncak-puncak kuatnya Fir'aun, di puncak-puncak berjayanya Fir'aun, di puncak-puncak seluruh kekuatan ada di tangan Fir'aun, betul tidak? Di puncak itu Allah habisi Fir'aun dan Allah jadikan Musa dan kaumnya yang menggantikan posisi itu, betul tidak? Kita harus yakin. Nabi Muhammad SAW di puncak-puncak tidak berdayanya beliau, kan di embargo 3 tahun lamanya di Mekah. Di puncak-puncak lumpuhnya Nabi dan para sahabat, di situ Allah berikan jalan keluar. Allah balik keadaan dalam waktu yang sekejap saja. Takluk Mekah, ya, Mekah, Madinah dan Arab dengan cepat dikuasai oleh
Nabi Muhammad SAW dan para sahabat. Masya Allah, kalau Allah berkehendak. Dan kabar gembira buat kita. Ini sebagai penutup juga nih, kabar gembira buat kita. Apanya kabar gembira? Di Amerika Serikat, di New York, pada bulan Februari tahun 2012 diadakan pertemuan raksasa 15 negara-negara terkuat dunia yang memiliki militer dan intelijen terbaik dunia duduk bermusyawarah merembukkan siapakah yang kelak akan memimpin kembali dunia ini di atas tahun 2020. 2000 berapa nih? Ini 2020. Pembicaraan tahun berapa tadi? 2012 bulan Februari. Yang memprakarsai adalah NIC. Hasil pembicaraan itu mengerucut pada 4 calon pemimpin yang kelak akan menguasai dunia. 1 masih Amerika Serikat. Yang pertama Amerika Serikat. 2 Cina. 3 mafia internasional. Gangster yang punya jaringan global. 4 khilafah Islamiyah. Maka dibahaslah satu persatu. Yang membahas orang kafir, ingat itu baik ya. Yang membahas orang kafir. Dan mereka para pakar-pakar dan ahli peneliti. Mereka adalah intelijen terbaik di seluruh dunia. Mereka mengkaji yang 4 ini. Amerika dikaji dari berbagai sudut. Lebih 96% meyakini Amerika takkan mampu lagi memimpin dunia di atas tahun 2020. Amerika sudah banyak lumpuh dalam segala hal. Dan itu benar, hari ini terbukti. Amerika itu macan ompong yang sudah kempot. Rontoklah opsi pertama. Yang kedua, naik dibicarakan Cina. Dengan segala macam potensi yang dimiliki oleh Cina. Potensi militernya yang sekarang ada di urutan ketiga dunia, potensi ekonominya yang sudah mencengkram seluruh dunia, potensi-potensi dibahas semuanya. Tetapi ketika mengkaji tentang kelemahan-kelemahan Cina, maka lebih daripada 89% yang hadir sepakat mengatakan Cina takkan mampu memimpin dunia. Sekarang ini juga Cina sedang mengalami krisis ekonomi terberat, yang memiliki hutang yang terberat di dunia juga termasuk Cina. Cina sedang mengalami sakaratul maut di ekonomi. Jangan tertipu kita melihat Cina kaya enggak. Dia sedang terbelit hutang yang sangat berat sekali. Sekarang ini, ditambah itu Cina juga sedang menikmati azab Allah. Virus corona. Tidak terkira kerugian yang ditanggung oleh Cina hari ini. Orang Cina di mana-mana sudah ditutup dan disuruh pulang. Cuma Indonesia yang buka pintu lebar-lebar. Hebat Indonesia. Cina dinyatakan takkan mampu memimpin dunia di atas tahun 2020. Cina terlalu punya banyak lawan dan dibenci di mana-mana. Yang ketiga, mafia-mafia internasional, gangster global. Dikaji kemampuan mereka, ekonomi mereka yang sudah mendunia, ya, militer mereka yang sangat canggih, ya, kekuatan mereka yang masya Allah dikaji, tapi hampir seluruhnya menyepakati mafia takkan mampu memimpin dunia. Opsi keempat dibicarakan, walaupun mereka agak sedikit malas membicarakan ini, tetapi mereka tetap membicarakannya dengan profesional, dengan proporsional. Sepakat mereka mengatakan, hanya beberapa negara saja yang masih diam, abstain, tapi mayoritas sepakat mengatakan pemimpin dunia di atas tahun 2020 adalah khilafah Islamiyah. Takbir. Kenapa mereka mengkaji itu? Ribuan tahun Islam terbukti mampu menguasai dunia. Islam yang memiliki sistem terkuat dalam hal apa saja, dalam hal ekonomi, dalam hal politik, dalam hal sistem kemasyarakatan, dalam hal apa saja Islam memiliki yang terbaik. Makanya jangan heran sekarang ini di Eropa orang masuk Islam itu hari ini masya Allah. Di London saja dalam 1 bulan ribuan orang masuk Islam. Dalam tahun 2020 saja di London, di Inggris, dalam tahun 2020 1 tahun saja lebih 400 gereja sudah berubah jadi masjid. Jangan tanyakan perkembangan Islam
Macron di Prancis hari ini. Jangan tanya perkembangan Islam di Amerika Serikat, luar biasa. Walaupun Islam diserang, dimusuhi, dibenci, tapi Islam makin diminati dan dicintai. Dan itu oleh orang berpendidikan menengah ke atas. Di Rusia sekarang Islam menjadi agama favorit. Diyakini 2040 Rusia akan menjadi negara Islam terbesar di dunia. Di Jerman perkembangan Islam, saya punya teman-teman di Jerman, Masya Allah perkembangan sekarang dahsyat sekali. Indonesia saja yang jadikan Islam ini sebagai musuh. Baik, masa depan adalah milik kita. Ini janji Allah, sudah dekat sekali, sudah dekat sekali, ya. Maka optimislah nak, kalianlah yang akan mengisi tahun ke depan. Kitalah yang akan menjadi jembatan menuju fase kelima, insya-Allah Taala. Kitalah orangnya, bukan yang lain. Allah telah percayakan negara-negara Timur Tengah menjadi pemimpin dunia. Ke depan Indonesia yang akan memimpin dunia dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Takbir. Dengan izin Allah seluruhnya pasti berlaku. Dengan izin Allah seluruhnya pasti berjalan. Penuh semangat ya, penuh semangat guru-guruku yang mulia. Tetapkan kesabaran, memantapkan keistiqomahan. Kita sudah ada di jalur dari jalan yang benar, kita sudah ada di track yang sahih. Kita teruskan, kita mantapkan. Dan anak-anakku sekalian, jadilah kalian ahli Quran yang sejati, jadilah kalian ahli ibadah yang sejati. Jangan kalian tinggalkan tahajud kalian, jangan pernah kalian terlambat sholat berjamaah 5 waktu kalian, jangan kalian tidak memuliakan guru-guru kalian, jangan kalian futur daripada menuntut ilmu, karena inilah langkah kalian menuju kepada kebangkitan Islam. Kalianlah pemimpin-pemimpin masa depan. Dengan izin Allah, Allah telah berjanji dan Allah pasti menepati janjinya kepada kita semua. Barakallahu fina fikum jami'an. Nastaghfirullahal azim li wa lakum wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma salli wa sallim ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya sami'un qaribun mujibud da'wat. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. يا رب المستضعفين، يا رب المظلومين، يا رب المضطهدين، يا ولي المؤمنين، أنت ولينا فإنك نعم الوكيل، نعم المولى والنعم النصير. حسبنا الله، حسبنا الله، حسبنا الله. اللهم عليك توكلنا فإنك نعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. عليك توكلنا فإنك نعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. اللهم انصر الإسلام والمسلمين في كل مكان وزمان. اللهم انصر المجاهدين في سوريا، اللهم انصر المجاهدين في فلسطين، اللهم انصر المجاهدين في كل مكان وفي كل زمان. فأنت مؤيدنا وناصرنا، ونصرك العظيم ونصرك العزيز ونصرك القوي ونصرك المتين يا رب المستضعفين. اللهم ربنا تقبل منا الدعاء يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك من الخير كله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك به نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحون، ونعوذ بك من الشر، من شر ما استعاذك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحون. اللهم إنا نسألك العافية في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في ديننا ودنيانا وأهلنا ومالنا. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا. اللهم احفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن يميننا وعن شمالنا ومن فوقنا، ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحت أقدامنا. يا ربنا إنك أنت الغني، إنك أنت الكريم يا ذا الجود والكرم، لا حول ولا قوة إلا بك. أنت الملك، أنت المقتدر، وإنك إذا أردت بشيء من أمر يكون. يا الله يا رب العالمين،
Jadikanlah generasi yang sedang digembleng di markas, di pusat Hidayatullah ini adalah generasi-generasi terbaik dan terkuat yang pernah dimunculkan untuk peradaban ini ya Allah, dari Republik Indonesia ini untuk dunia ya Allah ya Rabbal Alamin. Jadikanlah generasi-generasi yang digembleng, dididik dan dibina di markas, di pusat Hidayatullah ini adalah generasi-generasi yang akan menjadi jembatan kebangkitan dunia ya Allah. Jadikanlah generasi-generasi yang lahir dan yang hadir dari pusat Hidayatullah ini ya Rabbal Alamin sebagai generasi-generasi yang tertangguh dan terbaik yang Engkau keluarkan untuk umat manusia. Allahumma Rabbana amin. Amin amin ya arhamar rahimin. Amin amin ya mujibas sa'ilin. Ya Rabbana, wahai Rabb kami, Engkaulah yang melapangkan rezeki. Engkaulah memiliki kekayaan dan perbendaharaan tidak terbatas di langit, dan Engkaulah pemilik seluruh bumi ini dan apapun yang ada di dalamnya. Bila Engkau berkehendak maka seluruhnya akan berjalan dengan sangat mudah. Ya Allah, jadikanlah masjid ini ya Rabb masjid yang Engkau berkahi. Jadikanlah masjid ini Allah masjid yang Engkau makmurkan dengan hidayah. Jadikanlah masjid ini Allah masjid yang kokoh, dan datangkanlah hamba-hamba terbaik-Mu ya Allah yang akan merampungkan pengerjaan, penyelesaian dan finishing daripada masjid ini. Allahumma Rabbana amin. Wahai Zat yang maha sempurna, wahai Zat yang maha kaya, wahai Zat yang maha pemurah, wahai Zat yang maha mendengar dan maha mengetahui, kabulkan doa kami ini ya Allah, ya Allah, ya Allah. Dan izinkanlah hamba di markas kami, markas ilmu kami ya Allah di Payakumbuh dapat memiliki masjid yang seperti ini ya Rabbal Alamin, dapat memiliki masjid yang seperti ini ya Rabbal Alamin, dapat memiliki masjid seperti ini ya Rabbal Alamin. Jika ini adalah umul quronya Indonesia, maka izinkan kami menjadi Madinah Munawarahnya Indonesia ya Rabbal Alamin. Allahumma Rabbana wa taqabbal minna du'a ya arhamar rahimin, ya mujibas sa'ilin, ya qadiyal hajat, ya rafi'ad darajat, ya sami'ad da'awat, ya samad, ya samad, ya samad. Allahumma amin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.